Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ifa Syahrir dengan NIM 20600119065 dari kelas Pendidikan Fisika A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek Doppler dan relativitas massa. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Efek Doppler dinamakan berdasarkan seorang ilmuwan Australia, yaitu Christian Doppler, yang pertama kali menjelaskan fenomena tersebut pada tahun 1842. Efek Doppler ditemukan pada segala jenis gelombang, seperti gelombang air dan lain-lain. Jika kita sebagai pendengar sedang diam dan mendengar suara dari sumber suara yang juga diam, maka suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara. Namun, efek Doppler akan terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar ataupun sebaliknya. Nah, contohnya adalah ketika kita mendengar mobil bersirine yang sedang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine yang semakin meninggi atau pitch atau frekuensi semakin tinggi. Kemudian saat mobil tersebut telah melewati kita dan makin menjauh, bunyi sirene akan makin mengecil atau pitch semakin rendah. Inilah fenomena efek Doppler, yakni perubahan frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber suara yang bergerak. Dapat kita pahami rumus atau formula dari efek Doppler, di mana Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp frekuensi yang didengar oleh pendengar, Vs adalah frekuensi yang dipancarkan sumber, V adalah kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar bergerak, dan Vs merupakan kecepatan sumber bunyi bergerak. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai relativitas massa. Nah, massa relativitas menurut teori fisika klasik atau mekanika Newton bahwa massa benda konstan. Massa benda tidak tergantung pada kecepatan benda, akan tetapi menurut teori relativitas Einstein, massa benda adalah besaran relatif yang besarnya dipengaruhi kecepatan benda. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v relatif terhadap pengamat menjadi lebih besar daripada ketika benda itu dalam keadaan diam. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v secara teori relativitas dinyatakan m sama dengan y dikali mo. Massa relativitas telah dibuktikan bahwa panjang dan selang waktu ternyata bersifat relatif, sehingga menimbulkan pertanyaan, mungkinkah massa juga bersifat relatif? Berdasarkan hukum kekekalan momentum, akhirnya Einstein kembali dapat membuktikan bahwa massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan bertambah besar dan berarti bersifat relativistik pula, di mana massa suatu benda yang diamati oleh pengamat atau kerangka acuan diam terhadap benda disebut massa diam atau massa sejati. Massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat yang sedang bergerak terhadap benda dengan kelajuan v disebut massa relativistik. Hubungan massa sejati dengan massa relativistik. Nah, dapat kita pahami dari rumus relativitas massa, yaitu M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana M adalah massa benda yang diamati pengamat bergerak dengan kecepatan V. M0 sama dengan massa benda yang diamati pengamat diam. V adalah kecepatan pengamat. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.